Lambang. Apa? Kayak malah podcast ini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Barengan apa kamu? Assalamualaikumnya barengan gak sih? Barengan ya. Terus kayak agak lebih ceria gitu kayak tadi. Ya. Oke, maklum. Yuk, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua and welcome back with us in Tera Talks with your lovely host. Of course, it's me, Jopang, and Hai. salah kan aku. Oh, kenapa aku nggak boleh bisa seperti ini? Maaf ya, Mbak. Beni Tahir, halo. Oke guys, hari ini kita akan membahas topik yang mungkin saat ini sangat relevan dengan kehidupan kita. Betul. Apa itu ya? Kak Jopang, boleh disebutin aja. Alright. Jadi hari ini kita akan membahas topik yakni pentingnya menjaga lingkungan berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Kayak pasti bertanya-tanya sih, emang topik lingkungannya apa sih, lingkungannya apa sih? Jadi guys, akhir-akhir ini kan banyak sekali ya kasus-kasus lingkungan di Indonesia, kayak kerusakan lingkungan, ada perubahan iklim, krisis air, yang bukan hanya menjadi isu ekologis tetapi juga menjadi isu moral dan spiritual. So, before we start our discussion today, kita punya narasumber. Nah, ini nih narasumber yang kita tunggu dari episode pertama sampai sekarang, karena ini episode pertama. Iya, benar. Makanya kita panggilkan para narasumber kita, yaitu para ahli, para spesialis, para nih, para di atas para kita panggilkan narasumber kita. Mungkin boleh perkenalan diri dulu Kak. Oke, boleh ya dari aku ya. Perkenalkan, nama aku Aulia Talita Afila, bisa dipanggil Talita, dan ini temenku. Perkenalkan, nama saya Anindya Nashwa Anjani, bisa dipanggil Anjani. Aku Tria Magfiroto, bisa dipanggil Tria. Oke, salam kenal. Talita, Kak Anjani dan Kak Tria. Oke. Jadi kita hari ini akan membahas beberapa pertanyaan yang sudah kami sediakan dan itu sangat membuat kami penasaran nih. Betul. Jadi pertanyaan pokok, inti pokok. Apakah agama hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan atau juga dengan alam ciptaannya? First question ya. Karena itu ini pokok ya. Jadi ini pertanyaan pertama. Baik. Gimana sih menurut kalian perspektif agama dan tanggung jawab manusia terhadap alam? Oke, jadi menurut Islam itu udah disebutin dalam beberapa surat bahkan hadis gitu ya. Nah, kalau dalam suratnya sendiri itu disebutin dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa da'uhu khawfa wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, yang artinya dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Gitu ya. Nah, apa sih maksudnya? Kita itu kan di bumi, kita tuh kan disebut sebagai khalifah fil ard, yang artinya wakil Allah di bumi. Kita tuh pemimpin di sini sebenarnya. Nah, maka dari itu kita tuh memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan sekitar kita gitu, bukan malah mengeksploitasinya begitu ya sebenarnya. Nah, lalu disebutkan pula dalam hadis riwayat Ahmad yang berbunyi jika kiamat datang dan di tanganmu memegang bibit tanaman maka tanamlah. Nah, maksud dari hadis tersebut adalah menjaga dan menanam tanaman itu juga bisa disebut sebagai beribadah gitu. Karena seperti yang kita ketahui ya, tanaman-tanaman itu kan juga berzikir kepada Allah. Tuhan kan berzikir. Jadi dengan kita mengasihi sesama makhluk hidup, berarti kita juga termasuk sebagai beribadah gitu. Jadi kita mendapatkan pahala begitu. Itu dari perspektif agama.
Iya betul. Oh, berarti meskipun sebenarnya sudah disebutkan dengan jelas ya Kak di agama Islam ini terutama eh, jikalau kalau berarti sudah disebutkan dengan jelas ya Kak di agama Islam ini terutama kalau tumbuhan itu harusnya kita jaga, kita rawat karena sebenarnya tumbuhan itu kan sudah menjaga kita, memberikan lingkungan yang asri, kehidupan yang aman, banyak udara oksigen betul. Nah tapi nih Kak, kenapa ya masih banyak manusia-manusia yang nggak bisa menjaga lingkungan itu sendiri? Mungkin bisa dijawab Kak. Kalau menurut saya sendiri dan menurut perspektif Islam tentunya ya, karena manusia itu seringkali lupa kalau bumi itu bukan sepenuhnya milik mereka. Jadi sekarang tuh juga lagi marak kan kayak gaya hidup yang terlalu konsumtif atau mungkin apa ya, banyak yang haus akan ekonomi gitu loh. Jadi itu yang jadi sasaran itu alam tentunya. Nah, padahal ya dalam Islam sendiri itu boleh diulangi nggak? Padahal dalam Islam sendiri itu ya sikap berlebihan atau bisa kita sebut dengan israf itu sangat dilarang. Dan itu disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang bunyinya ya bani adama khudhu zinat ya bani adama khudhu zinat boleh dan itu disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 30 yang bunyinya ya bani adama khudhu zinat ya bani adama maaf ya Gak apa-apa, kita punya editor kan percaya. dari apa deh ya. Jadi itu karena manusia itu seringkali lupa kalau bumi itu bukan sepenuhnya milik mereka. Dan sekarang itu juga lagi marak kan kayak gaya hidup yang terlalu konsumtif atau mungkin rasa haus akan ekonomi gitu. Jadinya yang jadi sasaran itu alam. Padahal semua juga tahu kan kalau sikap berlebihan atau bisa kita sebut dengan israf itu sangat dilarang dalam Islam tentunya. Dan itu dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 30 kalau nggak salah ya, yang bunyinya itu ya bani adama khudzu zinatakum yang dakul limajidi wa kulu wasrabu wa la tusrif innahu la yuhibbul musrifin, yang artinya makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Jadi bisa disimpulkan kalau sebenarnya krisis lingkungan ini tidak sepenuhnya karena memang alam yang rusak itu. Jadi apa ya, kayak manusia itu mulai kehilangan kesadaran spiritual mereka gitu loh. Jadinya kayak ya gitu, alam lah yang jadi sasaran mereka. Sayang banget ya, padahal kalau misalkan kita bisa menjaga lingkungan dari diri kita sendiri, mungkin sampai sekarang masih banyak lahan dan hutan-hutan yang masih bisa kita jaga, apalagi flora dan faunanya mungkin bisa jadi sumber daya yang bisa kita manfaatkan dengan baik gitu. Tapi emang harusnya ya Kak, kalau soal kita memanfaatkan alam itu memang kita juga harus memberikan feedback yang baik juga di alam. Lalu karena tadi kan orang-orang ini kan sering apa ya namanya ya, kehilangan kesadaran spiritual yang tadi dijelaskan. Terus gimana sih cara konkret kita menerapkan nilai-nilai keagamaan dalam menjaga lingkungan? Oke. Kalau menurutku ya, menurutku tuh nilai-nilai agama bisa diterapkan tuh lewat banyak hal sederhana. Tapi dengan cara nyata kayak kita menerapkan secara langsung real life. Contohnya tuh masjid bisa jadi eko masjid dengan kita menghemat air dan listrik. Terus kita juga bisa menjadikan masjid itu sebagai tempat edukasi. Kan biasanya ada anak-anak kecil kan yang ngaji di masjid. Nah, kita tuh bisa mulai edukasi dari mereka yang paling kecil. Jadi dari situ tuh kita bisa kayak membujuk mereka kayak, oh kita bisa loh nanam tanaman, nanam bibit biar menjaga ekosistem alam kan. Nah, dari situ kan otomatis anak-anak ikut menjaga lingkungan alam. Terus selain itu tuh umat-umat kita tuh bisa diajak melakukan kegiatan seperti menanam pohon, bibit. Jadi dari anak kecil tuh berlanjut ke yang dewasa.
Terus kalau kalian tahu ya, sedekah tuh bukan cuma soal uang. Sedekah tuh bisa pakai bibit tanaman. Jadi dari situ tuh kita bisa nanam dan kita bisa menyederhanakan, maksudnya menghidupkan lagi ekosistem kita gitu. Menarik banget sih, aku baru tahu loh teman-teman kalau misalkan sedekah itu nggak cuma dari harta, senyum, tapi juga bisa ke lingkungan, bahkan bisa dengan cara berbagi menanam bibit gitu. Nah, dari diskusi kita nih hari ini, kita udah dapet 3 kesimpulan nih teman-teman yang bisa kita ambil gitu. Yang pertama kan bahwa menjaga lingkungan itu bukan sekedar kewajiban sosial tapi juga kewajiban spiritual. Lalu yang kedua, agama Islam itu terutama insya Allah sudah menjelaskan dengan secara gamblang bahwa kita sebagai umat Islam harus menjaga lingkungannya. Lalu kita juga harus menjaga keseimbangan antara manusia, Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjaga lingkungan kita. Dan yang terakhir yaitu kerusakan alam sebenarnya adalah cermin dari kerusakan moral kita. Makanya supaya kita bisa menjaga moral kita, yaitu kita salah satunya dengan cara menjaga lingkungan kita. Setuju. Makanya nih guys, kita harus mulai dari diri kita sendiri nih, dari sekarang ya. Mulai sekarang kita kalau misalkan keluar mau jajan, kalau bisa bawa tumbler, ngurangin bahan plastik gitu. Terus bisa juga dengan jangan membuang sampah sembarangan. Terus kalau bisa ya ikut volunteer kayak reboisasi gitu. Sebentar. Oke. Nah, karena sejatinya tindakan kecil yang kita lakuin setiap harinya itu sudah sangat berarti bagi lingkungan asalkan berlandaskan dengan nilai keagamaan dan juga iman gitu. Ya, jadi semuanya itu berarti banget ya. Iya. Gak cuma berarti buat lingkungan, tapi untuk diri kita sendiri. Nih guys, aku kemarin melihat berita ya, kalau ada anak-anak SMA yang merayakan kelulusan mereka itu dengan cara menanam mangrove. Jadi ini mungkin bisa menjadikan inspirasi untuk kita. Masa anak SMA aja baru lulus mau loh untuk menanam mangrove, mau loh peduli sama lingkungan. Masa kita udah gede, mereka yaks apa? Maka dari itu, merawat bumi adalah bagian dari merawat iman kita juga. So, sebelum kita Kita closing nih teman-teman. kita punya tagline. Apa tuh Kak? Jadi, kalau kita ngomong menjaga lingkungan sama dengan kalian juga menjaga amanah Tuhan. Oke, alright, siap. Kita mulai aja kali ya. Langsung aja nih Kak. Diskusi. 1, 2, 3. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga amanah Tuhan. Guys, hari ini topik ini sangat pokoknya diskusi ini tuh sangat berarti ya. Iya, Sangat membawa banyak informasi dan kita juga sangat berterima kasih. Iya, terima kasih loh Kak sudah memberikan insight yang sangat berguna. Jarang-jarang topik menjaga lingkungan itu di gitu. Iya, daging banget isinya. Betul, ini podcast daging nih. Daging. Kulitnya udah nggak tahu kemana. Isinya daging aja. Ya, kita juga terima kasih udah diundang di podcast ini dan bertemu kakak-kakak cantik dan pintar ini ya. Terima kasih ya. Kita juga mewakili penonton, pasti penonton Iya. juga kayak gila keren banget podcastnya. Sebenarnya penonton bakalan rindu banget sama para narasumber yang beneran memberikan banyak ilmu baru kita hari ini. Ya, kalau gitu terima kasih atas waktu yang sudah diberikan informasinya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Berapa menit? Bentar. Biar itu. Enggak apa-apa. 15 menit.